pelabuhan, ke terminal, kita wajib memberikan kesehatan bagi mereka. Termasuk juga driver-driver yang ada di situ. Jadi bagaimana caranya mudik ini agar bisa lancar. Akhirnya kita memberikan bantuan terkait dengan unit kesehatan di H-7 sampai dengan H+7 setiap harinya. Nah, terus yang kedua kita menyiapkan aksi-aksi simpatik. Jadi kan kalau di Ambon tersendiri ini ada beberapa pos-pos yang terpadu. Nah, itu kita memberikan aksi simpatik berupa kue, sebagainya untuk yang menjaga pos tersebut, gitu ya. Nah, selanjutnya juga ada kita pemasangan spanduk. Kita lakukan pemasangan spanduk itu 100 spanduk kita sebar di seluruh Maluku. Jadi terkait dengan himbauan keselamatan, jangan antuk kalau melakukan perjalanan, ya kan, kalau istirahat, berkendara kalau dirasa capek harus istirahat, ya. Terus jangan menggunakan handphone, terutama itu biasanya kan. Kalau handphone pada saat melakukan mudik itu harus berhati-hati. Mungkin itulah beberapa kegiatan dari Jasa Raja terkait dengan mudik. Posko tadi menarik, itu tersebar di daerah mana saja? Kalau kita punya Pulau Ambon dan Pulau Siram yang terbesar, begitu ya, tersebar di mana saja? Jadi kita memiliki anggota itu 21. Jadi setiap kabupaten itu memiliki ada satu anggota yang standby di H-7, H+7 gitu ya. Nah, setiap posko yang ada di Ambon ini semuanya kemarin sempat kita melakukan survei bersama dengan pihak stakeholder, khususnya dari pihak Polri, dari BPTD, dari Dinas Perhubungan Provinsi dan sebagainya, mengecek terkait dengan kesiapan pos-pos tersebut. Jadi hampir setiap pos yang ada itu akan nanti kita lakukan aksi simpatik lah terkait dengan kegiatan tersebut. Karena memang dari sisi anggota itu tidak mencukupi ya. Jadi seharusnya memang kalau se-Maluku itu SDM harus diperbanyak, tapi karena memang fasilitas SDM kita kecil, akhirnya ya kita hanya mobile saja terkait dengan pos-pos tersebut. Tapi koordinasi dengan lintas sektoral itu tetap jalan di berbagai daerah. Sejauh ini seperti apa dan bagaimana? Ya, jadi kalau lintas sektoral khususnya pembayaran santunan, itu kita sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Siloam. Dulu Kak Ajeng, Bunes, kalau terjadi kecelakaan di rumah sakit, itu korban itu harus melakukan pembayaran, baru nanti melakukan reimburse ke Jasa Raja. Akhirnya dirubahlah sistem itu menjadi kita memberikan garansi letter. Jadi pada saat korban itu masuk rumah sakit, dia tidak perlu mengeluarkan biaya. Nanti dari rumah sakit lah yang menagih ke Jasa Raja. Dan itu dibatasi 14 hari setelah pasien keluar, itu harus dilakukan pembayaran oleh Jasa Raja. Jadi itu fasilitas yang kita sudah kerjasama dengan Rumah Sakit Siloam, termasuk juga dengan stakeholder yang lain. Ada juga dengan pihak Polri. Kita selama ini ada namanya laporan polisi. Tapi kita sudah melakukan dengan sistem IRSMS. Jadi kita sudah terintegrasi host to host dengan Jasa Raja maupun dari pihak kepolisian untuk mengecek terkait dengan korban kecelakaan lalu lintas. Jadi itu yang fasilitas yang kita berikan. Baik Pak Haji, kita tahan bentar, nanti akan kita dalami lagi ya seperti apa kerjasamanya dengan pihak-pihak rumah sakit, salah satunya yaitu Siloam Hospitals Ambon. Namun saya mau ke Dr. Ivana dulu. Dr. Ivana, bagaimana sih Siloam Hospitals Ambon ya perannya atau mengawal juga jalannya mudik di tahun 2024 ini? Oke, sebenarnya bukan dari mudik saja ya, hampir setiap hari kita tentu menangani berbagai macam pasien yang datang di IGD dengan sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut. Jadi kalau di IGD sendiri kita menangani sesuai kondisi pasien yang datang, Kak. Jadi kita ada kondisi yang ringan, yang sedang, dan yang berat. Nah, itu perlakuannya akan sesuai dengan kondisi pasien yang datang. Untuk persiapan mudik dari Siloam sendiri, kita juga ada paket medical check up. Mungkin sebelum mudik nanti kan banyak makan-makan dan acara medical check up dulu. Jadi ada tahu data sebelumnya nih kan. Jadi kalau misalkan hasil medical check up-nya tidak terlalu bagus, mungkin waktu mudik jangan
jangan kalap gitu istilahnya Iya, iya, ya. iya. Jadi untuk makan makanannya juga dijaga, jangan sampai habis berkumpul bersama sanak keluarga balik setelah selesai mudik malah jadi tidak fit. Iya. Ya, jadi Tribuners juga harus tetap jaga kesehatan ya. Baik. Sebelum mudik kita punya paket medical check up yang bisa dilakukan di Siloam. Seperti Oke, itu. nah ini juga sebenarnya untuk Tribuners kalian yang sudah mempersiapkan opor misalnya, apalagi memang perlu banget itu Kadang wajib. apa namanya ke Tribuners untuk mengecek kembali ya kesehatannya sebelum nanti di Lebaran nanti yang dikatakan oleh Dokter Ivana kalap dan mau diborong-borong semua, padahal tubuh ini tuh udah tidak sanggup dari sisi kesehatan raport seperti merah itu. ini, gitu. Jadi harus melakukan medical check up yang mana fasilitasnya juga ada di Siloam Hospitals Ambon ya. Iya. Selain itu, Dok Ivana, Iya. adakah lagi yang memang benar-benar fasilitas yang udah bisa diterawang nih ya dari pengalaman-pengalamannya di IGD begitu, bahwa ini nih berpotensi terjadi di musim-musim mudik seperti itu. Baik, kalau untuk dari IGD kita sendiri, karena ini berhubungan dengan jasa raharja ya, untuk semua pasien kecelakaan kita bisa menangani Kak. Untuk fasilitasnya dari segi dokter, kita punya dokter-dokter yang ahli di bidangnya, dokter spesialis bedah, untuk bedah umum tersedia, bedah ortopedi, bedah saraf juga tersedia, sampai bedah onkologi juga kita ada. Jadi untuk dari persiapan dokternya saya rasa dan fasilitasnya kita sudah memadai. Untuk bagian ambulansnya juga kita punya. Jadi kalau tentunya jangan sampai terjadi sama Tribuners ya, tapi jika dalam kondisi kegawatan, Tribuners bisa menghubungi nomor ambulans kami di 1.500 911. Boleh langsung di komentar ya. Iya. 1.500 911. boleh diulangi. 1.500 911. Oke, tolong langsung dipin ya di kolom komentar biar nanti bisa dilihat kembali sama Tribuners yang mungkin ya amit-amit kalau saja ada di situasi kedaruratan seperti yang tadi disebutkan oleh Dokter Ivana, itu bisa langsung dihubungi nomornya. Jadi secepat apa? Kilatkah ketika dihubungi? Untuk standar ambulans kami ya dari IGD, saya menjamin kalau dalam waktu 3 menit kita akan tiba kita sudah jalan dari IGD ke lokasi. Jadi dalam waktu 3 menit petugas kami akan berangkat dari Siloam menuju ke lokasi. Untuk tiba ke lokasi ya tergantung estimasi jarak dari panggilan ambulans itu dilakukan. Yang kita sarankan sih di bawah 20 kilo ya untuk efektif. Karena kalau di atas itu tetap saja pertolongan pertama sebaiknya ke tempat yang terdekat. Iya. Kalau memang dalam jangkauan range Siloam dengan tempat tersebut masih di bawah 20 kilo ya kita akan menjemput pasien tersebut. Oke, jadi dalam Pulau Ambon masih bisa lah ya. Iya, Apakah fasilitas tadi yang disediakan oleh Siloam Hospitals Ambon itu juga disosialisasikan jasa raharja di pos-pos yang sudah ditetapkan? Jadi kerjasama yang kita lakukan dengan Siloam memang sudah sampai sejauh itu ya. Jadi kita sampaikan ke masyarakat apabila terjadi kecelakaan dan sebagainya, tolong untuk menghubungi nomor tersebut. Karena tadi sampaikan bahwa memang ini one step service ya dari Siloam kepada korban kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Kita sampaikan juga, Ajeng. Baik, Tribuners, saya mau mengingatkan kalian, kita punya giveaway asik. Tribun Ambon tuh partner-partner Tribun Ambon tuh selalu baik gitu ya, pengen berbagi sama Tribuners, terutama kita mau lebaran. Ada satu helm cantik asik. Buat kalian yang punya pertanyaan kece, gitu aja ya. Biar nanti nggak susah-susah kalau dikasih pertanyaan sama narasumber, apalagi saya. Kalian kasih pertanyaan aja di kolom komentar, pertanyaan yang paling keren nanti kami pilih untuk memenangkan 1 buah helm cantik di akhir acara nanti. Oke, kirimkan sekarang, nanti akan kami lihat pertanyaannya. Baik, masih terkait dengan kerjasama kedua pihak ini dalam mengawal ya mudik yang nyaman dan juga aman. Nah, nanti pasien tuh bertanya-tanya ya, atau pengendara nih takut gitu kan ya, ketika sudah kecelakaan mau ke rumah sakit, aduh jangan dulu begitu kan ya, kadang seperti itu ya, apalagi Siloam, aduh mahal gitu ya.
gitu, apalagi pas jalannya itu duitnya udah pas-pasan misalnya, atau udah kebeli oleh-oleh buat orang di rumah misalnya. Apa nih yang harus disampaikan ke Tribuners agar tidak perlu mengkhawatirkan hal itu? Baik Tribuners, Kak Ajeng, mungkin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini terkait dengan kecelakaan itu memang semua kecelakaan. Bahkan saya tahun 18 tahun di Jasa Raja tidak ingin mendapatkan Jasa Raja juga gitu ya. Tapi memang beberapa kejadian itu dari sisi Jasa Raja, salah satu dokumen pendukung utama kalau memang terjadi musibah kecelakaan itu harus memiliki laporan polisi tadi. Itu salah satu dokumen pendukung utama. Jadi kalau terjadi kecelakaan jangan takut untuk Tribuners semuanya melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini sebagai salah satu yang untuk menyelidiki maupun menyidik itu adalah pihak kepolisian. Jadi kalau terdapat informasi segera disampaikan ke pihak kepolisian agar kita bisa melakukan proses terkait dengan biaya yang untuk korban tersebut. Jadi kalau dari sisi dengan Siloam ini adalah salah satu di Ambon itu salah Parito ya, kecelakaan yang terbesar dibandingkan dengan wilayah lain karena memang di sini sering terjadi mobil terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat ya. Nah, itu mungkin setelah terjadi kecelakaan nanti kita akan memberikan garansi letter yang tadi saya sampaikan yang sudah terafiliasi dengan Jasa Raja. Jadi begitu garansi letter itu terbitkan, otomatis sudah terjamin nih. Jadi tidak takut lagi ke Siloam itu mahal dan sebagainya. Nah, sebagaimana amanah dari PMK 15 dan 16 dari Jasa Raja itu maksimal terkait dengan kecelakaan korban luka-luka itu maksimal 20 juta. Akan tetapi apabila biaya itu lebih ya Dok ya, itu bisa kalau memiliki BPJS bisa ke BPJS. Jadi kalau apabila terjadi musibah kayak tadi jangan ragu-ragu untuk lapor ke pihak kepolisian agar Jasa Raja bisa melakukan aksi terkait dengan garansi letter tersebut. Baik. Nah, Tribuners, lagi-lagi kami mencontohkan sebuah kasus ya, misalkan terjadi sebuah kecelakaan yang sesungguhnya kami semua tidak menginginkan hal itu terjadi. Bagaimana sih penanganan atau pertolongan pertama ketika pasien tiba di Siloam Hospital? Baik, Kak Ajeng, saya izin menjelaskan dua situasi ya, yang pasiennya datang sendiri dan dengan panggilan ambulans. Kalau yang pasiennya datang sendiri, tentunya kita akan tanya kronologisnya ke pasien. Untuk penanganan kegawatannya sesuai kondisi pasien yang tadi saya sebutkan. Jika pasiennya dalam kondisi gawat darurat, tentu kita akan tangani terlebih dahulu. Jika pasiennya luka-luka ringan, tanpa kita juga menangani untuk luka-luka ringan. Kemudian selanjutnya akan kita jelaskan ke pasiennya kalau kasusnya ini adalah kecelakaan lalu lintas. Nantinya akan harus diolah oleh polisi. Jadi harus buat laporan polisinya dulu. Nanti dari situ baru polisi, setelah laporan polisi terbit, nanti baru kita bisa tahu ini jenis kejadian yang dijaminkan oleh Jasara Harja atau tidak. Seperti yang Pak Aji sudah sebutkan di pertama tadi, kalau tidak semua kejadian kecelakaan itu ditanggung oleh Jasara Harja. Yang ditanggung itu adalah kejadian di antara dua kendaraan atau kendaraan yang menabrak pejalan kaki. Kayak gitu. Kemudian setelah laporan polisi terbit, pihak kami akan menghubungi langsung ke pihak Jasara Harja. Jadi pasiennya tidak melakukan kontak langsung. Jadi pasiennya bisa istirahat, lakukan pemulihan di rumah sakit, dan kemudian kami pihak rumah sakit yang akan menghubungi Jasara Harja setelah ada laporan polisi seperti itu. Oke, berarti tidak begitu mereka langsung diinterogasi mana surat apa segala macam. Gitu. Karena orang sedang dalam kondisi musibah ya, Tribuners, tenang aja, kita di Siloam juga tahu kondisi Tribuners sekalian yang dalam kondisi gawat darurat. Pasti kan kesakitan, pasti juga panik. Jadi kita cuman minta keterangan kejadiannya, kronologisnya seperti apa. Kemudian kalau ada pendamping atau keluarga yang sudah bisa dihubungi, kita arahkan untuk buat laporan polisi. Ya, nanti pasiennya tetap aja di rumah sakit. Nanti keluarga yang mengurus laporan polisi. Kalau laporan polisi sudah jadi, maka kita akan kerjasama dengan Jasara Harja. Seperti itu. Oke, jadi tak perlulah kalian khawatir Tribuners ya. Mungkin untuk berjaga-jaga saja kalau bukan orang-orang terdekat atau orang-orang yang kalian temukan
di jalan dan mengalami kecelakaan, boleh langsung ditolong begitu ya, dibawa, dirujuk ke rumah sakit. Tribuners dan juga Dokter Ivana, kalau ngomongin tentang kecelakaan ya, kendaraan, apalagi yang ditabrak, itu kebanyakan itu patah tulang lah, gangguan saraf dan segala macamnya. Di Siloam Hospitals Ambon, selain daripada dokter-dokter hebat yang tadi disebutkan ya, adakah pasien sampai dengan yang namanya fisioterapi? Iya. Untuk sampai dengan fisioterapi tentu ada ya. Kita juga punya dokter spesialis fisioterapi dan juga dokter spesialis saraf yang sudah Kak Ajeng juga kayaknya sudah tahu Dokter ya. Iya, sudah ada. Jadi bedah saraf ada, spesialis saraf ada, fisioterapi pun ada. Tapi untuk apakah prosesnya bisa sampai ke situ, untuk dari Jasara Harja sendiri sudah disebutkan tadi klaimnya kan sejumlah berapa Pak? 20. Iya, maksimal. 20, maksimal 20. Jadi kalau misalkan di bawah angka itu, tentu Jasara Harja masih bisa mengcover, tapi untuk kalau melebihi angka itu mungkin kita akan kerjasama dengan BPJS. Oke. Iya. Nah, untuk pasien-pasien yang rawat inap nih ya, apakah itu juga masih masuk dalam jaminan Jasara Harja? Iya. Jadi kalau biayanya itu belum lebih 20 juta, semisal dia setelah operasi terus melakukan rawat jalan ya, Derek ya. Kalau memang belum sampai 20 juta masih bisa kita tanggung. Jadi semisal dia cedera habisnya 15 juta, ya nanti dari rumah sakit akan menagih 15 juta. Sisanya 5 juta itu untuk biaya rawatan. Kan ada penyembuhan lagi. Pada saat itu kan ada penyembuhan mungkin copot pen dan sebagainya. Itu masih bisa ditanggung oleh Jasara Harja asalkan tidak melebihi dari 20 juta. Oke, Gitu. saya pikir edukasi seperti ini tuh penting untuk diketahui oleh masyarakat ya, terutama Tribuners, dan saya juga berharap Tribuners yang sudah mendengarkan penjelasan ini itu bisa langsung disampaikan juga untuk orang-orang terkasih di rumah Tribuners, biar kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan negara melalui Jasara Harja, kemudian melalui pihak rumah sakit juga yang siap 24 jam IGD-nya kebuka gitu ya. Oke, kami mau ke kolom komentar Tribuners, apakah kalian sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan kalian? Kasih saya pertanyaan yang paling sulit. Iya. Kita lihat dulu di kolom komentar. Halo yang lagi standby di layar monitornya, terima kasih ya Tribuners setiaku. Ada Kak Manuhutu, halo. Dia bertanya nih, kan yang mudik bukan hanya orang dewasa ya, tapi juga anak-anak di bawah umur. Apakah amit-amit kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, santunannya pun berlaku untuk anak-anak di bawah umur? Dan dalam mengantisipasi anak-anak ini agar tetap aman kesehatannya dalam melakukan mudik. Iya. Baik, pertanyaan yang bagus tadi ya, siapa? Kak Manuhutu. Oh, Kak Manuhutu ya. Jadi pertanyaan yang bagus mungkin kan kalau dari sisi Jasara Harja itu kita memiliki customer itu seluruh masyarakat Indonesia, baik anak kecil, muda maupun dewasa, tidak melihat dari sisi umurnya. Apabila terjadi kecelakaan akan sebagaimana Undang-Undang 3334 akan kita cover ya. Jadi segala usia kita cover terkait dengan kecelakaan tersebut, terkait dengan cedera yang dia miliki. Inilah mungkin sedikit edukasi juga kepada Tribuners. Jadi pendapatan yang kita miliki untuk membayar Jasara Harja itu adalah dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Kalau Bapak dan Ibu Tribuners itu melakukan pembayaran di Samsat, itu ada yang namanya SWDK LLG. Ya, nah, itu adalah salah satu dana yang dibayarkan oleh masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak. Nah, akan tetapi ada penyeberang jalan, tukang becak, sepeda angin, itu kan tidak melakukan pembayaran pajak gitu. Tapi kalau terjadi kecelakaan ditabrak sepeda motor atau mobil, tetap kita jamin. Jadi karena memang kita adalah asuransi dari yang dipilih oleh negara terkait dengan asuransi sosial, makanya kita memberikan santunan tidak melihat dari sisi usia. Semua yang mengalami kecelakaan yang terjamin oleh Jasara Harja akan kita lakukan pembayaran. Baik, gitu. ini benar-benar yang dari rakyat kembali ke rakyat lagi begitu ya. Jadi
Itulah namanya sumbangan, penyanyi apa saya lupa lagi. Sumbangan wajib. Sumbangan wajib. Jadi kalian yang berkendara wajib dibayar. Oke. Iya, ada lagi yang mau menyaingi kakak Manuhutu di kolom komentar untuk memperebutkan 1 unit helm? Tidak ada. Ini komen apa ini? Baik. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya aja. Untuk bisa masyarakat umum ya yang melakukan perjalanan mudik untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarga ini, yang harus dilakukan itu seperti apa agar mereka tuh terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Mungkin kita dengarkan dulu dari Pak Aji. Iya. Baik, mungkin sedikit menyampaikan bahwa pemerintah itu sudah memberikan fasilitas terkait dengan pos-pos terpadu, pos pelayanan yang ada di Ambon. Kalau memang dirasa capek, dirasa lelah, dan dirasa memiliki kebutuhan terkait dengan mudik tersebut, ya bisa digunakan fasilitas tersebut. Nah, mungkin himbauan dari Jasa Raja khususnya, karena dari Januari sampai dengan Februari ini kita memiliki angka range kecelakaan yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari, bukan lebih tinggi, paling tinggi se Indonesia. Itu sebesar 59% ya. Di Ambon? Di Ambon, ya di Maluku. Di Maluku. Okay. Jadi kita membandingkan aktivitas kecelakaan tahun 2023 dibandingkan dengan 2024. Ternyata kita memiliki angka dimasuk triwulan 1 sampai dengan bulan Maret, syukur alhamdulillah puji Tuhan ada penurunan sebesar 4,9% terkait dengan kecelakaan yang ada di Maluku. Nah, ini menandakan bahwa masyarakat harus aware, karena kecelakaan itu datangnya kapanpun, tidak tahu kapan. Kemarin hari apa? Hari Jumat, hari Kamis ada kecelakaan di Ambon. Orang menghindari lubang, akhirnya ditabrak, meninggal dunia. Dan tadi staf dari saya sudah melakukan survei lokasi dengan mitra polisi, dan hari ini sudah kita lakukan pembayaran. Jadi tidak harus menunggu terkait berapa hari, karena kita tidak target dengan kecelakaan meninggal dunia itu harus 2 hari sudah tersampaikan oleh ahli waris, dan kita sampaikan menggunakan rekening, tidak tunai. Jadi langsung ke ahli warisnya sudah kita sampaikan hari ini. Nah, mungkin dari sisi himbauan kepada masyarakat dari Jasa Raja, pada saat mudik pastikan kendaraan Anda semuanya itu nyaman, aman ya. Lengkapi dengan jaket, lengkapi dengan sepatu, lengkapi dengan semuanya, helm dan sebagainya pastinya kan. Terus yang kedua mungkin terkait dengan rambu-rambu, taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Karena rambu-rambu itu bukan hal yang harus disepelekan dan harus dilihat, karena banyak kecelakaan yang tidak melihat rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, yang terakhir adalah jujur. Artinya jujur itu adalah kepada diri sendiri. Pada saat Anda ngantuk, ya istirahat. Pada saat Anda lelah, ya harus berhenti gitu ya. Jangan memaksakan kehendak, karena kan kalau mudik pasti perjalanannya jauh sekali. Iya, mungkin itu dari Jasa Raja. Oke, terakhir gimana nih biar Tribuners pulang dengan nyaman, aman, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, makasih Kak Ajeng. Kalau dari segi kesehatan, tentunya sebelum mudik itu pertama yang harus diperhatikan adalah kondisi stamina para Tribuners. Apakah jangan sampai selama puasa ini ada yang sakit, ngedrop gitu. Itu perlu dipertimbangkan untuk staminanya, karena kan mudik perjalanannya jauh, misalkan perlu stamina yang oke. Dan kalau staminanya lagi tidak oke, kurang fit, jangan dipaksakan. Seperti yang Pak Aji bilang, jujur sama diri sendiri. Jangan sampai pengen ketemu keluarga tapi memaksakan diri. Akhirnya nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti itu ya. Kita
tentunya ingin berkumpul bersama keluarga, tapi keselamatan dan kesehatan tetap yang utama. Kemudian sediakan vitamin dan juga obat-obatan rutin yang sering dikonsumsi, obat hipertensi, obat diabetes, itu tidak boleh di skip atau lupa bawa. Nanti pulang kampung nih mudik, obatnya ditinggal di rumah. Ya. Nah, itu yang harus diperhatikan sih. Jadi, obat-obatan rutin yang dikonsumsi harus tetap dibawa dan dikonsumsi selama waktu mudik. Jangan nanti pas sudah balik baru mau berobat. Itu takutnya sudah terjadi komplikasi dan sebagainya. Kemudian, jangan pernah berkendara saat kondisinya mabuk. Ya, karena Jasara Harja tidak menanggung ya, Pak? Tidak menjamin. Iya. Jasara Harja, BPJS, semuanya juga tidak menjamin jika kondisi Tribuners dalam kondisi mabuk. Jadi kalau mabuk, jangan pernah berkendara, minta tolong orang lain untuk menggantikan, atau Tribuners sampai sadar dulu, baru bisa melanjutkan perjalanan. Karena jujur saja di Ambon ini paling sering juga kecelakaan terjadi karena kondisi dalam pengaruh alkohol. Iya, jadi para Tribuners mungkin lagi... di kesempatan kali ini saya mengingatkan kalau untuk pasien-pasien dengan penggunaan alkohol itu tidak dijaminkan oleh Jasara Harja, BPJS, atau asuransi juga ada yang tidak menjaminkan. Jadi jangan nanti salahkan Jasara Harjanya atau BPJS-nya bilang katanya menjamin kecelakaan, tapi harus digarisbawahi ada kondisi dalam pengaruh alkohol yang tidak dijaminkan. Itu dicatat ya Tribuners ya. Ternyata Pak Aji dan juga Dok Ivana di kolom komentar ini udah pada muncul lagi. Tapi sayang kita udah mau tutup, jadi saingan-saingannya Manu Mutu tadi mohon maaf ya, tidak bisa lagi kalian berkelahi di kolom komentar. Tapi pertanyaan yang ini itu sebenarnya udah dijelasin sama Pak Aji tadi. Kalau mau lihat boleh nonton ulang ya. Kami akan reposting ulang live kali ini baik di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage untuk Kakak Niki Julu. Dan juga aduh banyak sorry ya. Oke, kita punya pemenang giveaway di Tribun Best Story sore hari ini. Selamat sekali lagi untuk Kak Manu Mutu mendapatkan helm cantik persembahan dari kedua narasumber kece kami, baik dari Jasara Harja cabang Maluku dan juga Siloam Hospitals Ambon. Dan thank you so much untuk Tribuners yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentarnya juga. Thank you. Nanti kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya begitu ya. Oke, dan sebelum saya pamit, kami kembali mengingatkan ke Tribuners agar tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Semoga nanti sampai di tujuan, sampai di rumah bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan menikmati momen Lebaran yang syahdu ini bersama dengan orang-orang terkasih kalian. Selamat mudik, saya Ajeng Hatalia dan juga narasumber kece saya yang ada di sini Tribuners, ada Pak Aji dan juga Dr. Ivana. Kami pamit dari Tribun Best Story sore hari ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan rutinitasnya. Amatum. Download Tribun X sekarang.